Selamat sore rekan-rekan. Kita awali kelas kita. Silahkan kalian menambahkan di belakang nama kalian prodi kalian berasal ya. Silahkan kalian lakukan. Misalnya 12 Christine, di belakangnya nama prodi kamu ya. Atau 136 Shirley, di belakang Shirley prodi apa? Dan yang lain juga ya. Misalnya Maria, KG Tukan, manajemen. Meskipun kalian berasal dari dua prodi, tapi siapa tahu kita belum saling kenal ya, sehingga nanti teman-teman kamu bisa tidak usah nyari-nyari terlalu lama kalau mau menunjuk kalian untuk bicara ya, karena kita akan TikTok antar prodi ya. Jadi teman-teman yang akuntansi nanti nunjuk yang manajemen dan demikian juga sebaliknya. Jadi collab. Ya. Silahkan kalian lakukan. Minggu ini kita akan memasuki sebuah tema baru. Ketika kita mendesain mata kuliah pendidikan agama, kita ngobrol-ngobrol dengan orang muda dan ada 4 tema yang kita temukan dari percakapan dengan kalian. Yang pertama adalah pencarian eksistensial, tema yang kedua adalah tubuh, tema yang ketiga adalah sains, dan tema yang keempat adalah kebangsaan. Sore hari ini kita akan mulai masuk pada tema yang kedua, yaitu tubuh. Nah, agama dan tubuh ketemu di mana ya? Nah, sekarang sambil saya memainkan sebuah lagu yang terkait dengan tubuh, silahkan kalian menuliskan di ruang chat. Apa yang langsung muncul dalam benak kalian ketika kalian mendengar kata tubuh? Kata apapun yang muncul, silahkan langsung kalian ketik di ruang chat ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Saya akan memilih beberapa kata yang kalian tulis. Kata apa saja yang terkait dengan tubuh yang langsung muncul dalam benak kalian ketika kata itu kalian dengar. Tema tubuh banyak dibicarakan, dari yang self-love, love yourself, body goals, body shaming, dan ada banyak kata lain yang dikaitkan dengan tubuh. Silahkan kalian menuliskan satu kata aja yang langsung muncul dalam benak kalian ketika kalian mendengar kata tubuh. 모든 너에게 맞추고 널 위해 살고 싶었는데 그럴수록 내 맘속에 그날 감당할 수 없게 돼 웃고 있는 가면 속에 진짜 내 모습을 다 드러내 And you wanna show 빛나는 나를 소중한 내 영혼을 이제야 깨달아 So I love me 좀 보여줄게도 너무 아름다운 걸 한테 원하줄래
싶어. In this world 빛나는 나를 소중한 내 영혼을 이제야 깨달아. So I love me 좀 부족해도 너무 아름다운데 wanna show Oke. Belum ada satupun dari kalian yang nulis, silahkan nulis dulu. Karena saya akan mulai mengajak kalian untuk bicara. Satu kata yang langsung muncul dalam benak kalian ketika kalian mendengar kata tubuh. Saya akan ngajak ngobrol sambil nunggu kalian nulis. Silahkan nulis di ruang chat ya. Saya akan bicara dengan Christine. Silahkan Christine menyalakan kameranya. Ya, Mbak Christine. Kata apa Mbak Christine yang langsung muncul ketika kamu mendengar kata tubuh? Apapun. Ya. Fisik, Romo. Fisik. Oke. Ya. Mbak Christine, kalau terkait dengan fisik kamu lumayan secure atau insecure dengan tubuh kamu? Nyaman atau tidak nyaman? Insecure. Oke, kalau boleh tahu, insecure-nya itu karena apa sih, Mbak Christine? Terkait dengan fisik kamu? Yang pertama, Romo, kan saya memiliki badan yang bisa dibilang gendut ya. Gendut, oke. Ya, Banyak nggak sih sama. orang yang mengatakan kamu gendut gitu? Atau Banyak, Romo, bahkan. Oke. Mulai merasa insecure mulai kapan sih, Mbak Christine? Waktu SMA. Oke, SMA. Lalu sejauh ini kamu melakukan sesuatu biar tidak gendut lagi? Iya, Romo, diet. Oke, diet. Dietnya seberapa keras sih kalau boleh saya tahu? Diet apa Mbak Christine? Apa mengurangi makan atau tidak makan sama sekali? Hanya menyantap buah-buahan atau sampai minum obat agar cepat langsing? Lebih mengurangi makan aja, Romo. Oke, mengurangi porsinya atau mengurangi jumlahnya? Maksudnya jumlah makannya? Porsinya ya. Porsinya, Romo. Oke. Sekarang Mbak Christine boleh mencari teman kamu dari manajemen ya. Pilih salah satu. Untuk kita ajak ngobrol tentang tema ini ya.
Silahkan mencari teman dari manajemen ya. Sudah ada yang kenal? Ya, kalau belum sambil kenangan ya. Kadek Dwi Darmawan silahkan menulis nama prodinya ya. Yohana Francisca juga. Yeremia Romo. Yeremia, manajemen. Silahkan Yeremia. Menyalakan kamera kamu ya. Silahkan Yeremia. Ya, Pak. Oke, silahkan menyalakan kamera Yeremia. Silahkan Yeremia. Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, Yeremia. Kalau kamu mendengar kata tubuh, apa yang langsung muncul dalam benak kamu, Yeremia? Anatomi, Pak. Anatomi. Oke, bisa dijelaskan sedikit mengapa kata yang muncul adalah anatomi? Karena kayak anatomi itu kan kayak membahas bagian-bagian tubuh gitu, Pak. Jadi kepikirannya gitu aja. Ya. Oke, ya. Kamu sendiri secure dengan tubuh kamu? Insecure dengan tubuh kamu? Kita tidak akan bicara biologi ya, karena ini kelas agama. Jadi kita tidak bicara tubuh dalam arti yang anatomi, bagian-bagian tubuh, dan seterusnya ya, tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Kalau saya orangnya kan lebih banyak bersyukur aja, Pak. Jadi saya secure aja dengan tubuh saya meskipun masih banyak kekurangannya gitu. Oke, kalau kamu boleh menyebut apa ya salah satu kekurangan ya yang kamu terima ya karena kamu merasa sangat secure ya dengan tubuh kamu ya. Salah satu kekurangan dari tubuh kamu yang kamu ketahui ya tidak perlu orang lain itu menunjukkan pada kamu dan bahkan kalau mereka menunjukkan pada kamu oke dengan itu ya. Kalau kamu boleh menyebut satu aja ya kekurangan yang kamu punyai, apa itu Yeremia? Mungkin yang kalau menurut saya dibandingkan laki-laki yang lain gitu, saya itu termasuk pendek, Pak. Oke, menurut ukuran teman-teman cowok kamu ya, kira-kira apa ya tinggi badan yang mereka anggap normal dan kamu mungkin di bawah itu ya, itu kira-kira berapa sih tinggi cowok yang normal gitu? Menurut mereka ya? Mungkin di rata-rata 167, 168 gitu. Oke, jadi mendekati 170 ya? Ya. Katakanlah standar. Nah, Yeremia sendiri, cara kamu menerima itu waktu agak panjang atau kamu memang apa ya sejak awal ya mensyukuri aja apa tinggi tubuh kamu segini ya. Gimana sih cara kamu biar kamu secure ya dengan tubuh kamu? Kalau saya itu kan melihat meskipun saya banyak kekurangan, saya melihat banyak orang itu masih yang lebih berkekurangan daripada saya gitu, Pak. Masih banyak yang lebih pendek. Itu meskipun gitu orang kan juga tetap masih pede gitu kan. Saya juga harus pede gitu, Pak. Oke, jadi Yeremia melihat sekeliling dan ada banyak orang ya yang seperti kamu dan bahkan masih di bawah kamu ya, Yeremia ya, sehingga kamu mengapa saya harus kurang percaya diri dengan tubuh saya, sementara saya melihat teman-teman yang lebih banyak kekurangannya daripada saya, ternyata mereka bisa happy dengan hidupnya. Oke, Yeremia, terima kasih. Kamu sekarang boleh pilih teman kamu dari akuntansi. Ya, Mbak Leoni, silahkan nama belakang prodinya ditulis ya. Juga Tessa, Arsen, dan teman-teman lain ya yang belum menuliskan nama prodi di belakang nama kalian. Silahkan Yeremia, kamu memilih satu teman kita dari kelas ini. Gracia Evelyn.
Pak. Oke, Gracia Evelyn. Silahkan Gracia Evelyn. Ya, terima kasih sudah membuka kamera ya. Ya, Mbak Gracia. Kalau Mbak Gracia mendengar kata tubuh, kata apa yang langsung ada dalam pikirannya Mbak Gracia ya? Kalau saya wujud sih, Romo. Wujud. Wujud. Ya, maksudnya apa itu? Langsung yang muncul kata wujud. Wujud itu karena kan tubuh itu dapat dilihat, terus dapat disentuh gitu. Jadi wujud. Oke, kalau Mbak Gracia mendeskripsikan wujud tubuhnya Mbak Gracia gimana? Saya itu titik, titik, titik tubuh saya. Iya. Agar nanti kita nggak jatuh ke biologi ya, lagi-lagi. Ini bukan kuliah biologi. Ini bukan soal anatomi, terutama tentang persepsi diri kita terhadap tubuh saya. Atau kamu bisa cerita ya, orang lain mengatakan tentang kamu dengan tubuhmu, mereka biasanya omong apa sih? Apakah kamu menerima, apakah kamu menolak yang dikatakan orang, atau kamu sudah bisa ya, tanpa harus mendengarkan kata-kata orang lain tentang tubuh kamu bisa mendeskripsikan diri kamu dengan tubuh kamu. Oke, untuk kalau kayak gitu, ada orang yang ngatain kayak wujud saya itu berisi, misalnya gendut lah. Nah, tapi oke sih, nggak apa-apa emang iya gitu kan. Tapi udah nggak insecure juga sih. Ya emang nyata ya gitu. Apakah kamu punya apa ya istilah yang menurut kamu lebih positif? Misalnya daripada kata berisi buat diri kamu sendiri ya. Apa? Sehat. Oke, sehat ya. Menurut Mbak Gracia Evelyn ini lebih positif ya. Oke, teman-teman, kita nanti akan mendengarkan juga ya dari tokoh-tokoh ketika mereka berbicara tentang tubuh mereka ya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Ernest Prakasa, Ngenes ngetawain hidup ala Ernest ya. Ini pertanyaan dari Meira, istrinya. Sayang, aku gendutan ya. Nah, Ernest Prakasa ini bilang ya, saya tuh mikir panjang sekali ya. Saya mau jawab apa ya ketika pasangan saya tanya, sayang, aku gendutan ya. Dia akhirnya menemukan kata yang ia percaya bahwa Meira, istrinya, itu tidak akan tersinggung dengan jawabannya. Dan dia bilang, enggak kok, cuma lagi agak cabi dikit. Ya. Tadi kita sudah tanya juga pada Mbak Evelyn ya, cara dia ketika orang lain mengatakan dia berisi, dan Mbak Evelyn bilang, saya sehat. Nah, salah satu tokoh yang akan kita ajak bicara pada sore hari ini adalah Lady Gaga. Seseorang yang pernah mengalami bullying dan bahkan kekerasan seksual ya karena tubuhnya. Dan bahkan dia pernah mengalami depresi dan membutuhkan bantuan mental. Dan melalui lagu-lagunya, dia berusaha menyuarakan orang untuk mencintai dirinya. Oke, rekan-rekan, Lady Gaga adalah salah satu tokoh publik yang kita hadirkan pada sore hari ini. Salah satu yang pernah dia tulis dalam salah satu lagunya adalah Allah itu tidak pernah menciptakan saya salah cetak. Saya bukan produk gagal dari ciptaan Allah. Saya adalah produk yang sempurna dari ciptaan Allah. Nah,
sore hari ini kita akan menghadirkan 3 tokoh Angki Yudhistia, Limited but Definitely Limitless, Meira Anastasia, dan Lady Gaga. Meira Anastasia kita tahu ya, dia menulis buku Imperfect, A Journey to Self-Acceptance. Dan Lady Gaga, saya mengambil salah satu judul lagunya, I'm Beautiful in My Way. Oke, sekarang saya akan ngajak ngobrol kalian dulu ya. Sejauh mana kalian tahu tentang 3 tokoh yang kita bicarakan ini? Saya mau bicara dengan Mbak Leonie. Silahkan Mbak Leonie menyalakan kameranya. Mohon maaf sebelumnya Romo tidak bisa on cam karena sedang sakit Romo. Jadi Oke, Mbak Leonie, di antara 3 tokoh ini mana yang kamu kenal, Mbak Leonie? Lady Gaga Romo. Lady Gaga. Oke, apa yang bisa kamu ceritakan pada teman-teman kamu tentang Lady Gaga? Yang saya ketahui kalau Lady Gaga itu penyanyi Romo. Mana? Silahkan Leonie. Yang saya ketahui Romo kalau Lady Gaga itu seorang penyanyi, penulis dan seorang aktris Romo. Oke, kamu dengerin lagu-lagunya Lady Gaga? Tidak juga Romo, cuman kenal saja. Oke, ada yang lain yang kamu ceritakan? Bisa ceritakan selain bahwa dia seorang penyanyi, dia seorang penulis lagu, dia seorang artis? Hanya itu saja yang saya ketahui tentang Lady Gaga. Lebihnya Oke, nggak apa-apa ya. Sekarang saya ingin bicara dengan Priscilla Abigail Waruwu. Mbak Priscilla. Bagaimana? Oh ya, silakan kameranya dinyalakan, Mbak Priscilla sudah ya. Sudah. Oke, Mbak Priscilla, di antara 3 tokoh ini, Mbak Priscilla kenal yang mana? Cuma kenal Lady Gaga, Mos. Lady Gaga juga ya. Dengerin lagu-lagunya Lady Gaga? Enggak. Oke, gimana kamu taunya Lady Gaga? Cuma tahu seorang artis saja. Oke, seorang artis. Ada yang lebih bisa kamu ceritakan? Dia seorang artis. Oke, sekarang Mbak Priscilla tunjuk salah satu teman kamu dari akuntansi yang kira-kira agak tahu banyak dikit ya tentang 3 tokoh ini. Luisa, Mo. 173. 173. 173. Usia. Luisa. Iya. Wah, ini gimana ya? Kok saya lebih tahu banyak daripada Mbak Priscilla? Nah, padahal Lady Gaga itu dekat sama kalian loh ya. Mbak Luisa. Halo, Mbak Luisa. Iya, Romo. Oke, Mbak Luisa. Ini teman-teman kamu kok cuma tahu dikit-dikit banget ya tentang 3 tokoh ini. Kalau Mbak Luisa kenal lebih nggak sih dari 3 tokoh ini? Enggak, cuma tahu Lady Gaga aja. Tahu Lady Gaga juga. Apa yang kamu ketahui tentang Lady Gaga? Seorang penyanyi. Apalagi? Udah sih, cuma itu, nggak banyak tahu. Waduh, kok hampir satu kelas pada nggak tahu ya tokoh-tokoh yang kita bicarakan. Oke deh, ya. Tokoh pertama yang kita angkat adalah Angki Yudhistia. Dalam bukunya Become Rich as a Sociopreneur, beliau mengatakan hidup ini bukan tentang pencarian jati diri, melainkan tentang bagaimana kita dapat menciptakan jati diri. Salah satunya adalah dengan menjalankan passion kita.
Dan nanti menarik sekali ya teman-teman, Mbak Anggi Yudhistia ini menderita pendengarannya hilang ketika dia usia 10 tahun, dan dia struggle ya untuk akhirnya bisa menerima dan kemudian menemukan passion dalam hidup dia. Yuk kita dengarkan kesaksian, dan nanti saya akan tanya pada kalian, apa yang menarik dari sosok ini di mata kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gita Kamalgani, founder dan direktur LSPN Jakarta. Yang terhormat Bapak Kemal Effendi Gani, Ketua Pembina Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera. Yang terhormat keynote speaker Sekretaris RLD IKTI Bapak Muhammad Samsuri. Anggi Yudhistia adalah alumna dari London School of Public Relations. Kepada guru besar Stikom LSPR dan Senat Stikom LSPR. Yang terhormat orang tua dan keluarga dari wisatawan. Kepada dosen, manajemen, dan staf Stikom LSPR. Dan Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati. Hari ini saya merasa mengingat kembali ke masa-masa terberat untuk memahami diri sendiri ketika pertama kali saya menginjak kampus LSPR Jakarta. Ada kalanya saya mencoba untuk meraba, mulai dari mana untuk ikhlas terhadap diri sendiri, dari hal yang saya pun tidak yakin dari mana asal muasalnya. Pasti ada maksud dan tujuan lain. Mengapa saya terlahir yang tadinya normal, bisa mendengar, sehingga saya harus kehilangan pendengaran saya ketika umur 10 tahun. Ya, saya sebagai seorang perempuan berkebutuhan khusus, tidak bisa mendengar, tunarungu, tuli, atau piring, sehingga saya harus menggunakan alat bantu dengar di kedua telinga saya. Tapi setidaknya saya masih diberi akal untuk berpikir. Memiliki mata untuk melihat. Memiliki bibir yang masih digunakan untuk menyampaikan hati. Hingga suatu hari, sampailah saya pada titik di mana konsep sempurna dan tidak sempurna hanya dibatasi sudut pandang dan tidak pernah mutlak. Begitu juga dengan ilmu komunikasi. Terus kita pelajari dan tidak pernah mutlak. Saya selalu mensyukuri setiap anugerah yang tersisa untuk dapat dibagikan kepada orang lain. Itu mengapa saya mendirikan Disable Enterprise sebagai perusahaan pemberdayaan SDM disabilitas. Selama 7 tahun ini, kami telah melakukan training, asesmen, dan penyaluran tenaga kerja sebanyak 1.500 penyandang disabilitas. Karena saya tahu, saya tidak akan mampu untuk memberikan bahu dan telinga untuk memahami sekitar. Maka, saya harus menggunakan mata untuk mendengar. Bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Saya sempurna dengan berbagi. Detik ini pula telah saya teguhkan pengabdian diri saya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dengan secara suka, duka, lara, dan menciptakan harapan. Ibuku pernah berkata, kebahagiaan kita ada di tangan kita, bukan di tangan atau pendapat orang lain. Dunia tidak akan bisa menghentikan kita jika kita terus mencoba untuk melangkah. Hidup kita bukanlah tentang bagaimana menemukan jati diri kita, tapi bagaimana menciptakan diri kita yang sesungguhnya dengan karakter kita apa adanya. Saya
Berdiri di sini adalah suatu kebanggaan sebagai alumni LSPN Jakarta, di mana awalnya sangat kontradiktif. Siapa sangka seorang penyandang disabilitas tunarungu tidak bisa mendengar, bisa lulus dari jurusan komunikasi. Wow. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin, semua itu pasti mungkin. Teman-teman di LSPR, berikut dosen-dosenlah yang menjadikan saya seperti sekarang ini, menjadi tangguh, kuat, sehingga bisa menembus segala keterbatasan. Dan siapa sangka, komunikasi adalah di mana tempat saya bisa bernafas, hidup, berkarya, dan berdaya. Sehingga saya memperoleh penghargaan dari Kementerian Komunikasi menjadi tokoh literasi komunikasi sosial. Maka dengan itu, hari ini saya mengajak kita semua untuk mulai berdamai dengan diri kita sendiri dan keadaan kita sendiri. Dan tentunya kita menciptakan harapan. Karena setiap orang pasti memiliki kisah hidupnya setelah lulus dari LSPR Jakarta. Demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ada maksud lain mengapa takdir membawaku pada keterbatasan. Aku masih diberi akal, aku memiliki mata yang sempurna, aku memiliki bibir yang masih bisa digunakan untuk menyampaikan hati. Sampai pada suatu hari, sampailah aku pada titik di mana konsep sempurna dan tidak sempurna hanya dibatasi sudut pandang dan tidak pernah mutlak. Oke, sekarang kita ingin mendengar komentar kalian setelah kalian mendengarkan speech dari Mbak Angki Yudhistia ya. Oke, saya akan memilih dulu Maria Arpi. Maria Arpi, silakan. Maria Arpi. Oke, sambil nunggu Mbak Maria Arpi, kita ke Andreas Destia. Ya, Pak. Ya, Komo. Oke, silakan dinyalakan kameranya, Andreas. Ya. Oke. Sudah mendengarkan ya pidatonya Angki Yudhistia. Apa sih yang menarik, Andreas? Kalau kamu dengar pidatonya Angki Yudhistia, seorang penyandang disabilitas ya? Ya, kalau menurut saya yang membuat saya menarik itu karena walaupun di tengah keterbatasan tuh ya tetap mau berjuang gitu, mau sampai apa namanya ya wisuda dan sebagainya, tetap struggle dalam menghadapi hidup. Itu sih, Kamu. Oke, Andreas sendiri, kamu punya teman yang difabel nggak sih dalam hidup kamu ya? Kamu pernah nggak sih berjumpa dengan seseorang yang difabel dan mereka inspire kamu ya? Kalau apa namanya, kalau orang sih tetangga saya ada. Dia punya difabilitas apa, Andreas? Dia nggak bisa mendengar juga, tapi dia itu dari bayi gitu loh, jadi nggak bisa bicara juga karena dari bayi tidak bisa mendengar. Nah itu yang membuat saya inspirasi itu, dia tuh mau tetap bekerja gitu loh, jadi kayak kalau kadang-kadang kan ada tetangga yang kasihan gitu, jadi dikasih apa gitu, tapi kalau secara cuma-cuma tuh dia nggak mau, jadi harus kerja dulu untuk dapat itu. Dia nggak mau kalau dikasih secara cuma-cuma gitu. Oke, jadi dia berusaha untuk sangat mandiri ya, Andreas ya. Kalau kamu melihat sosok yang difabel itu ya, kamu sebagai yang kita sebut aja ya tanpa kekurangan fisik, apa sih yang kamu bisa belajar dari sosok itu? Ya,
struggle-nya sih Romo, itu apa perjuangannya. Kalau yang difabel aja masih mau berjuang, kita yang tanpa kekurangan nggak mau berjuang. Itu sih Romo kalau dari aku. Oke, terima kasih Andreas ya. Sekarang Andreas boleh milih salah satu teman kamu di room ini ya, untuk kamu minta meneruskan percakapan kita. Bebas Romo. Bebas, ya bebas. Coba cewek dari prodi kamu sendiri atau dari prodi lain bebas ya. Sebentar Romo. Ya, boleh dilihat-lihat dulu ya. Siapa di antara mereka yang mungkin belum pernah omong di kelas kita? Nah, mungkin kita perlu lebih kenalan lebih lanjut ya. Si Emerald Kelly. Oke, nomor berapa? 147. 147. Oke, kita tunggu dulu ya. Emerick Kelly, ya. Halo Pak. Oke. Ya, apa sih Kelly yang menarik dari pidatonya Angki Yudhistia tadi? Kalau menurut saya yang paling menarik dari dia itu ya saat menjelaskan tentang perjuangan dia dalam keterbatasan fisiknya itu Pak. Kalau menurut kamu apa sih perjuangan para difabel ya, sejauh kamu mungkin juga pernah ketemu dengan mereka, atau bahkan mungkin temenan, atau mungkin pernah ada yang satu kelas yang punya difabilitas. Apa sih menurut kamu perjuangan terbesar mereka? Di saat keterbatasan fisik mereka, tapi mereka masih berjuang untuk berjuang dalam kehidupan mereka ini, dalam keterbatasan fisik mereka ini Pak. Dan menurut kamu itu luar biasa banget ya? Ya Pak, walaupun dalam keterbatasan fisik, tapi mereka masih berjuang untuk hidup. Oke, bahkan kita aja yang seringkali fisiknya utuh ya, kita aja seringkali merasa berat ya dalam hidup, apalagi mereka yang tanpa fisik yang utuh ya, atau dengan difabilitasnya. Oke, Emerick, terima kasih ya atas sharingnya. Teman-teman, kita akan lanjut ke teman-teman kamu sudah ngajak bicara tentang tubuh yang sempurna. Berikut mereka yang menyandang difabilitas. Kita banyak belajar ya dari Mbak Angki Yudhistia. Nanti Emerick silahkan milih salah satu teman kamu ya untuk melanjutkan percakapan kita. Jadi perempuan memang tidak mudah. Ada banyak sekali ekspektasi yang membebani kita. Standar kecantikan yang sering kali tidak masuk akal. Ini adalah film yang nanti kita tawarkan pada kalian untuk kalian tonton minggu depan ya. Orang yang mau nyumbang duit itu banyak, tapi yang mau nyumbang waktu sama tenaga itu yang langka. Nyari yang cantik itu gampang, yang susah tuh nyari yang cocok. Kalau ada masalah, dicari solusinya. Kamu akan melihat banyak banget hal-hal yang menarik yang nggak kelihatan di permukaan. Mama nyuruh kamu jaga makan, rawat badan, itu semua buat kamu, bukan buat mama. Oh, itu cuma caper doang lagi minta di notice. Ngapain sih mikirin omongan orang? Orangnya aja mikirin omongannya sendiri. Kamu cuma perlu buktiin kalau belum pantas berada di situ. Apa itu? Daripada kita ngerasa insecure, lebih baik kita secure. Gak semua orang yang lagi butuh uang, jadi kehilangan harga diri. Kamu boleh ngejar apapun yang lo mau, tapi ingat Kak, lo juga bisa kehilangan semua yang udah lo miliki. Kamu jangan egois dong. Ingin lah, apapun hasilnya nanti. Perempuan itu sangat dinilai dari penampilannya. Kenapa mau minta mau berubah? Apa lagi anak laki harus tahan banting. Ya, maafin aku ya. Sekarang kamu tunjukin ke semua orang kalau jadi nggak sempurna itu nggak apa-apa. Jadi perempuan memang tidak mudah.
ada banyak sekali ekspektasi yang membebani kita. Standar kecantikan yang sering kali tidak masuk akal, teman yang baik tidak menghakimi, teman yang baik tidak menyudutkan, dan teman yang baik membantu kita mengenal siapa kita sesungguhnya. Oke, teman-teman, sebagian dari percakapan tadi diambil dari bukunya Mera Anastasia yang berjudul Imperfect ya. Mengubah insecure menjadi bersyukur. Dan ini adalah salah satu bagian. Nah, sekarang saya minta Emerick, kamu tunjuk teman kamu untuk baca bagian-bagian ini. Silakan Emerick. Kadek Darmawan Romo. Oke, silakan. Yuk, yang sudah disebut oleh namanya, oleh Emerick. Ya, Romo. Oke, Kadek, yuk. Kameranya dinyalakan, Kadek. Bacanya dari atas, Romo. Ya, dari atas sampai halaman berikutnya ya, Kadek ya. Yang dari hati ya, bacanya ya. Tuh kan bener gue kayak gendong. Gue emang Gentong. ngabisin apa Romo? Gentong. Gentong. Oh, gentong. Gue memang habisin oksigen doang di dunia ini. Nggak akan ada yang mau sama gue karena gue gendut. Makanya gue belum punya pacar sampai sekarang. Badan gue kayak triplek, dada gue rata gini. Mana ada cowok yang mau sama gue. Ketika seorang sudah sering mendengar komentar negatif terhadap tubuh sejak kecil, apalagi kalau terjadi di lingkungan terdekatnya, kemungkinan besar dia akan terus mengingat penilaian itu hingga dewasa. Lama-kelamaan perasaan itu bisa membuat seorang menjadi membenci diri sendiri, karena kita nggak akan pernah tahu. Perjuangan masing-masing orang. Ini ya. di tempat saya cuma sampai ini, Rum. Oke, ya wis, tidak apa-apa. Yuk, lanjut. Halaman berikutnya. Selanjutnya, komentar negatif yang diterima oleh seorang, apalagi sampai berulang-ulang, dapat mengakibatkan depresi, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikiran orang lain. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan seorang bersedih atau terluka. Yang menurut kita biasa saja atau lucu, bisa jadi membuat dunia seorang hancur, berantakan, merasa tidak dicintai dan tidak ingin berada di dunia ini lagi. Oke, nah sekarang ceritanya Kak Dek ya. Kamu sendiri termasuk insecure atau secure dengan tubuhmu, Kak Dek? Insecure, Romo. Oke, insecure-nya kamu itu apa sih, Kak Dek? Katanya Ini cowok itu jarang yang sampai insecure dengan tubuhnya ya. Tidak suspek gitu, Romo. Oke, tidak six packs ya. Kamu sendiri berusaha agar six packs atau pada akhirnya kamu lebih pengen menerima diri kamu yang seperti sekarang ini? Ya, lagi berusaha juga, Romo. Oke, apa nge-gym? Olahraga tertentu? Lari, Romo. Oke, lari. Sudah berapa lama sih, Kadek, kamu melakukannya? Ya, kalau lagi niat aja, Romo. Kalau nggak mau. Sudah ada tanda-tanda berhasil? Sudah, Romo. Kenaikan 2 kilo. Oh, kamu malah pengen naik ya? Iya. Oh, ya, malah tidak naik. pengen turun ya. Biasanya cowok pengen turun ya. Ini malah kamu pengen naik ya, biar six packs ya. Iya, Romo. Oke. Susahnya apa sih? Apa? Diet, lalu olahraga kayak gitu. Agar Susahnya tidak ya on off dan off ya. Ya, susahnya di ini, Romo. Kalau nyari makanan itu kan harus yang berkalori katanya. Oke, ya kamu kos atau masih di rumah sekarang? Kos, Romo. Oke, susah nggak sih sebagai anak kos mencari makanan yang berkalori? Susah, Romo, kan harus ngirit juga, Romo. Iya, itu ya. Sementara yang berkalori biasanya agak protein-protein begitu ya. Iya, Romo. Oke, Kadek, sekarang kamu boleh
nunjuk salah satu teman kamu yang mungkin punya pengalaman seperti Mbak Mera Anastasia. Kalau kamu baca bukunya Imperfect, A Journey to Self-Acceptance, di situ dia di bagian-bagian akhir dia ngasih semacam ya diary dia seperti Kadek ya, bagaimana dia mencoba diet dan juga mengapresiasi ya keberhasilan kecil ya. Oke, silahkan Kadek, pilih salah satu. Boleh dari akuntansi atau dari manajemen. Bebas. Mungkin yang jarang omong, mungkin juga di kelas-kelas lain ya, selama kelas daring ini. Siapa? Coba kamu pilih ya. Kira-kira ini Romo 145. 145. Silahkan. 145 itu adalah Leoni akuntansi. Boleh off cam, Romo. Oke, kamu boleh off cam ya. Terima kasih, Romo. Tunggu Leoni akuntansi. Ya, Romo, selamat sore. Oke, selamat sore. Wajahmu di mana, Leoni? Mohon maaf, Romo, tadi sudah saya beritahu kalau hari Oh ini iya, kamu saya yang sakit ya? Iya, Romo. Oke, kamu mau memberi komentar terhadap tema ini? Atau karena kamu sudah bicara, kamu mau... Bisa nunjuk teman nggak, Romo? Boleh, Leoni, silakan. Saya minta teman saya Getri, Romo, dari kelas C, jurusan akuntansi. Oke, dari akuntansi, silakan. Getri, Romo. Yang sudah disebut, nomornya berapa, Mbak Leoni? Sebentar, Romo. Dari akuntansi? Oh, Getri ya? Iya, Romo. Oke. Gimana, Getri? Setelah membaca sedikit yang di-sharingkan oleh Mera Anastasia, kamu sendiri termasuk orang yang secure atau insecure? Saya percaya diri, Romo. I'm proud of myself. Oke, I'm proud of myself. Itu butuh waktu lama nggak sih, Getri, untuk bisa punya rasa percaya diri, self-acceptance ya, dengan diri kamu? Atau itu buat Getri juga, saya juga butuh waktu sih, Romo, untuk sampai pada, apa ya, I'm proud of myself, tidak ada sesuatu yang harus saya ubah-ubah lagi dalam hidup saya. Selama masuk di jenjang sekolah menengah atas atau SMA, Romo, itu kan sumber bacaan yang saya punya sudah banyak. Saya baca banyak cerita, entah itu novel atau buku-buku berat gitu. Terus saya menemukan fakta bahwa di seluruh dunia banyak orang yang melewati situasi-situasi yang lebih sulit dari saya. Banyak musisi-musisi yang punya nama besar, bahkan dengan keadaan fisik yang bisa dikatakan cacat, kemudian ada yang jadi motivator besar, punya keluarga yang bahagia, di saat dia tidak punya tangan dengan kaki. Ada satu motivator besar dunia yang cacat secara fisik. Ya, yang itu ya, nama depannya V ya? Iya, V, tapi lupa. Saya Fuji apa gitu ya? Fuji nih? Iya, Romo, ada. Kalau mereka yang punya cacat fisik bisa sepercaya diri itu, kenapa saya yang utuh secara fisik dapat present dari Tuhan sebagus ini tidak merasa bersyukur, Romo? Jadi saya sangat menerima diri saya. Oke, kalau boleh saya tahu ya, buku-buku berat yang kamu pernah baca itu, salah satunya apa sih? Siapa tahu teman kamu pengen baca juga ya, pengen diubah seperti Getri ya? Tidak, kayak atau buku motivasi ya? Kalau buku, specifically buku motivasi itu bukan, lebih kayak buku-buku cerita, kayak Chicken Soup itu banyak kasih cerita-cerita ya? Inspiratif, terus kadang buku-buku thriller juga secara tersirat, mereka menunjukkan bagaimana kita harus mengungkapkan diri kita sendiri, percaya dengan pilihan yang kita punya, Rom. Oke, tadi disebut ini ya, beberapa musisi yang punya apa ya, keterbatasan fisik. Contohnya siapa sih musisi yang jadi referensi kamu untuk apa ya, membuat saya lebih pede mereka aja dengan keterbatasan yang mereka miliki itu punya self acceptance yang besar, apalagi seperti Getri tadi sampaikan ya, saya itu tubuhnya utuh, kok saya nggak bisa sepercaya diri mereka. Misalnya siapa sih referensinya Mbak Getri kalau misalnya dalam hal musik itu?
Sabar dulu, Romo. Yang jadi legend soal tuli itu Mozart atau Beethoven, Romo. Oh iya, Beethoven. Nah, itu, Romo. Dia tuli, tapi kemampuannya dia main piano tuh dikenang sepanjang masa, Romo. Dia manfaatkan kemampuan sainsnya dia untuk bisa dengar musik itu. Dia dengar bukan dengan dia telinga, tapi dengan tangkapan otaknya dia, Romo. Iya. Itu mirip dengan tadi yang disampaikan Mbak Angke Yudhistia ya. Iya, Romo. Saya mendengar dengan mata saya. Karena saya punya keterbatasan dengan pendengaran saya ya, karena saya hard hearing ya. Orang mengatakan saya tuli ya. Saya pendengarannya hampir ini ya, kehilangan karena pada usia 10 tahun ya ada sebuah ya katakanlah tragedi ya yang terjadi dengan tubuhnya ya. Ya, Beethoven ya. Nah, nanti ini menjadi salah satu referensi dari Mbak Getri untuk minggu depan ya. Salah satu film yang kita rekomendasikan adalah sebuah film Korea, Kiss to the Heart ya. Kunci ke hati ya. Jadi seorang muda yang tinggal dengan ibunya yang ternyata menyimpan rasa sakitnya ya. Dan kemudian dalam situasi itu tiba-tiba muncul ya anak biologis dari ibu itu dari perkawinan yang pertama ya. Juga pulang dalam keadaan perlu dibantu ya. Lalu mereka hidup bertiga dan dinamikanya menarik banget ya. Nah, salah satu yang terkait dengan Getri adalah anak yang bungsu itu dia memiliki kita sebut aja ya difabilitas tertentu ya, sehingga dia hidupnya berusaha untuk semandiri mungkin, tetapi dia punya bakat yaitu main piano. Nah, persoalannya adalah dia tidak pernah mendapatkan pendidikan formal dari kursus piano ya. Sehingga ketika dia ikut sebuah kompetisi piano, dia dikalahkan. Tetapi kemudian ada seorang dari penyandang dana dari kursus piano itu, putrinya itu memiliki difabilitas juga ya. Dia adalah salah satu pemain piano yang terkenal di Korea, tetapi kemudian dia ditabrak ya oleh sebuah kendaraan. Dan ketika tahu bahwa dia itu tertabrak, pengendara itu malah ingin membunuh dia ya dengan menabraknya sekali lagi. Sehingga kakinya itu hilang satu ya. Dan dia lalu berhenti dari menjadi seorang pianis. Nah, anak yang bungsu itu senang banget dengerin pianis itu. Maka a dream comes true ya. Ketika dia ketemu dan akhirnya dua-duanya itu saling menguatkan ya. Nah, kalau kalian pengen mendengar cerita lebih lanjutnya, kalian boleh memilih ya minggu depan. Salah satu film yang saya rekomendasikan adalah Kunci ke Hati Orang Lain ya. Sebuah film Korea menarik, ada lucu-lucunya, ada melo-melonya, pokoknya nggak rugi deh. Mungkin Getri tertarik ya. Karena seperti Mozart, ya, seperti Beethoven, ya, seseorang dan piano juga dan menarik ya, terutama pada bagian di mana anak yang bungsu dengan mbak-mbaknya itu mereka duet main piano. Padahal mbaknya itu memutuskan saya tidak akan pegang piano lagi ya setelah tragedi itu. Terima kasih Mbak Gesti ya, wah. Kisahnya menarik sekali. Oke, Mbak Gesti, terima kasih. Nanti Mbak Getri ya. Nanti Mbak Getri kalau dibutuhkan nanti menyebut satu teman kamu lagi ya. Nah, teman-teman kita mau lanjut dulu ya. Tokoh yang ketiga tadi teman-teman banyak yang tahu Lady Gaga. Ternyata yang kenal Lady Gaga nggak terlalu banyak ya. Nah, taunya Lady Gaga itu penyanyi pasti ya, kita tahu semua. Dia seorang artis dan dia juga seorang penulis lagu.
Nah, teman-teman, Mera Anastasia itu istrinya Ernest Prakasa ya, pernah loh dia sampai ketemu psikiater ya, karena dia berbeban ya ketika orang-orang itu memberikan komentar terhadap tubuh dia, terutama dalam kaitan dengan Ernest ya misalnya. Ternyata ada ya artis cakep tapi istrinya nggak cakep. Dan tentu komentar-komentar lain yang lebih keras daripada itu atau setara kerasnya dengan itu. Sehingga dia akhirnya membutuhkan bantuan psikiater ya. Dan tokoh yang akan kita dengarkan secara pendek ini juga mengalami hal yang serupa. Lady Gaga pernah mengalami sakit secara mental ya, dan dia membutuhkan bantuan dari psikiater. Bentar ya. Nah, mari kita dengarkan kisahnya. What kept you getting up? Apa yang menjadikan kamu tetap bangkit? Kalian semua. And women like you. Dan para perempuan seperti kamu. Faith, inspiration, hope. Yang memberi And I also inspirasi, have to say, harapan. I have to say it, and I know that this is controversial in a lot of ways, but medicine really helped me. And Dan I think a lot of people are mengakui afraid bahwa saya of butuh medicine perawatan medis for their brains to help them. And I really want to just erase the stigma around this dan because saya pengen I'm sick terutama of mereka saying it yang over and over and over again. mengalami And also, by the way, if your primary lemah care mental doctor is dan sedang mengalami prescribing you perawatan, a agar mereka tidak an dijatuhi antidepressant, stigma ya. this should not be happening. Your primary care doctor should be introducing you to a psychiatrist who is an expert in brain medication. And what moves me so much in this space and why I want to work so heavily and much more thoroughly through it in the future is that not everybody has access to these things, and not everybody has the money for these things. And I want the money for it. I want the best doctors in the world, and I want us to understand the brain and all get on the same page about it so that Gen Z does not have to deal with this the way that we are right now. Mental health is a crisis. Are you able to remain creative in the midst of the pain? Yes. Really? Yes, and that has come from both medicine, therapy, dialectical behavioral therapy, cognitive therapy, DBT therapy, yes. DBT therapy, yes. And also, it's come through something that I learned through DBT, which is called radical acceptance. I am sitting here with arguably the most powerful woman on the planet. Oh, thank you. And I have radically accepted that I will put my shame in a box all the way over there and make it very small. And say to myself, I have mental health issues. I take a lot of medication to stay Saya on board. memiliki isu kesehatan mental, ya. And I'm a survivor. And I'm Dia living and I'm thriving and I'm seorang strong and I'm going to take all my life penyintas, experiences and I'm survivor. going to share them with the world and make Dia it a better place. mengalami perawatan medis, dan dia mengatakan mirip seperti yang dikatakan oleh Mera Anastasia ya, yaitu self acceptance. Dalam bahasanya Lady Gaga itu adalah radical acceptance ya, menerima diri secara radikal. Oke, sebelum kita mendengarkan lagu Born This Way, saya pengen kalian ada yang membaca ya. Mbak Getri, silakan kamu pilih salah satu teman kamu untuk membaca lirik dari lagu ini. (095) Priscilla Wijaya. Oke, Priscilla Wijaya. Silakan Mbak Priscilla. Ya, Romo. Oke, ya, kameranya dinyalakan, Mbak. Ya, sekarang Mbak Priscilla, masih bahasa Inggrisnya keren toh. Coba dibaca Enggak terlalu, Romo. Born This Way ya. Biar teman-teman nanti kalau
dengerin lagunya, sudah tahu kira-kira liriknya kayak apa sih? Ya, silakan. Dari atas. Dari atas sampai selesai ya. Oh, oke. Born this way, it doesn't matter if you love him or capital him. Just put your paws up, cause you're born this way, baby. My mama told me when I was young, we are all born superstars. She rolled my hair and put my lipstick on in the class of her body. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause he made you perfectly. So hold your head up, girl, and you will go far. Listen to me when I say I'm beautiful in my way, cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby. I was born this way. Don't hate yourself in regret. Just love yourself and yourself. I'm on the right track, baby. I was born this way. Oh, that I know otherwise. Baby, I was born this way. Baby, I was born this way. On that I no matter way. Baby, I was born. I'm on the right track, baby. I was. Oke ya. Kira-kira isinya apa sih, Mbak Priscilla Wijaya? Dari lirik-lirik tadi, apa sih kata yang menurut Mbak Priscilla Wijaya penting? Apa ya? Kayak ini tuh cause God makes no mistake. Kayak Tuhan tuh nggak bakal nyiptain kesalahan. Ya, kayak gitulah. Oke ya, jadi Tuhan itu tidak pernah membuat kesalahan ketika Dia menciptakan kita. Ya kan? Ya. Oke, dan karena Dia menjadikan kamu atau menciptakan kamu itu sempurna, maka tidak ada sesuatu yang salah dengan mencintai diri kamu yang sekarang ini ya. Dan bahkan ibunya bilang, kamu lahir sebagai superstar. Dan kamu perlu mengejar itu ya. Iya. Maka kamu elok atau cantik dalam caramu ya. Jadi tidak harus selalu kita menuruti standar kecantikan. Oke, Mbak Priscilla, terima kasih sekali sudah membantu saya untuk baca ya, dan mari kita mengakhiri kelas ini dengan mendengarkan lagu Born This Way. Ada banyak simbol ya yang digunakan dalam Lady Gaga, misalnya ini ya, yang ada di kepalanya menceritakan tentang kelahiran dia. Told me when I was gone, we are all to the stars. She always left and I left it home, in the glass of her life. She's loving one with loving who you are. She said, doesn't make you loving me. So point that you are, pretend never say. Berani nggak kalian seperti Lady Gaga ya? I was born in this way. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be. Give yourself careers and other friends. So we can rejoice and true. Don't imagine the insecure. Jangan pernah insecure.
dalam track yang benar untuk menjadi superstar. Just be clean, whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, your understand, your Lebanese, your Orient, whether like disability. Bahkan kita yang memiliki disabilitas, ya. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender, I'm on the right track, baby. I was born to survive. No matter black, white, or beige, your Orient. Kita barangkali adalah juga penyintas, pernah insecure juga, dan kita sekarang berusaha menjadi lebih secure dengan hidup kita. Oke, rekan-rekan, hari ini kita sudah memulai pembicaraan tentang agama dan tubuh. Kita belajar dari 3 sosok yang istimewa, yaitu Angki Yudhistia, Meira Anastasia, dan yang terakhir adalah Lady Gaga. Kita belajar dari interviewnya, juga dari lagu-lagunya. Maka nanti setelah kelas ini kalian boleh ya, kalau kalian kepo banget, pengen tahu lirik-liriknya dari Lady Gaga, atau kalian pengen tahu lebih dari Meira Anastasia, atau dari Angki Yudhistia ya, kalian bisa nyari-nyari di akun Instagram mereka, atau kalian mau ke YouTube, atau ke sumber-sumber digital lainnya ya. Minggu depan kalian akan kuliah mandiri, kalian akan menonton film-film yang kita rekomendasikan untuk kalian tonton minggu depan ya. Ada beberapa film tentang insecure dan mengolahnya menjadi secure ya. Kita juga omong tentang tema difabilitas ya, dan juga tentang tubuh. Jangan lupa bahwa dalam beberapa bulan ini ada diskusi yang sangat hangat tentang kekerasan seksual di sekolah dan bahkan di kampus ya. Nanti kita juga akan menawarkan sebuah film Korea, Kim Ji Young, Born in 1982 ya, sebuah kisah yang menurut saya menarik juga untuk kalian tonton. Jadi nanti kalian boleh milih salah satu. Kalau filmnya terlalu bagus semua dan kalian pengen nonton semua juga tidak dilarang ya, karena temanya berbicara tentang tubuh dari perspektif yang berbeda. Oke, rekan-rekan, terima kasih atas partisipasi kalian dalam kelas sore hari ini. Juga teman-teman yang lagi sakit, Leonie semoga cepat sembuh ya. Kita akan ketemu lagi 2 minggu ke depan, lalu minggu depan kalian akan menonton film secara mandiri, akan ada teks yang saya berikan. Silakan lihat-lihat reviewnya ya, dari perspektif agama dan tubuh. Terima kasih semua dan selamat sore. Sore, terima kasih Romo. Selamat sore Romo, terima kasih. Selamat Selamat sore Romo, terima kasih. Sore Romo. Sore juga.